Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan desain IoT dari kelompok kami. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Gus Miftah Jalil Muntaha, absen 13. Nama saya Pramudia Iris Listio. Nama saya Raya Bimur Bangsu. Dan nama saya Yudo Prasetama, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang IoT smart home, yaitu ketika pintu rumah dikunci, maka lampu yang di sebelah sini akan menyala, dan ketika pintu dalam keadaan tidak terkunci dan dibuka, maka lampu di sini akan mati untuk menghemat listrik. Yang perlu disetting adalah yang pertama, yaitu pasang interface-nya, yaitu menggunakan smartphone. Kemudian ada home gateway, lampu, dan pintu. Pintu ini yang dipasang sebagai sensornya. Kemudian pada pintu di setting home gateway, dan pada wireless di setting SSID dan passwordnya sama dengan password dari home gateway yang wireless. Nah, di sini bisa dilihat bahwa dari home gateway itu mempunyai SSD Ponpes Darussalam namanya, dengan passwordnya yaitu berkah 123. Maka untuk menghubungkan sensor dari pintu ini ke dalam gateway, yaitu perlu disamakan SSID dan juga passwordnya. Caranya yaitu pergi ke interface yang ingin disetting, kemudian masuk ke bagian interface, lalu pada wireless 0. Wireless ini kita setting SSID-nya disamakan, kemudian passwordnya disamakan. Setelah password yang disamakan, kemudian kita setting pula perangkat yang digunakan sebagai outputan dari sensor pintu, yaitu kan kita memakai outputnya lampu. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa saat pintu dikunci, maka lampu akan menyala, dan saat pintu kebuka atau tidak dikunci dan kebuka, maka lampu akan kondisi mati. Nah, kemudian pada lampu ini juga disamakan SSID dan juga passwordnya. Nah, setelah itu untuk menyeting kondisi seperti yang tadi saya sebutkan, pergi ke smartphone-nya kita konekkan juga ke home gateway, yaitu dengan cara menyamakan SSID dan juga passwordnya. Kemudian pergi ke desktop, kita akan mengatur perintah yang akan diberikan kepada perangkat. Nah, di sini sebelumnya kita masuk ke server IoT. Di sini saya server IoT-nya saya menggunakan ini, dan juga username dan passwordnya saya setting admin. Kemudian login. Nah, setelah login maka akan terlihat device list yang terhubung dengan perangkat-perangkat yang terhubung dengan home gateway. Caranya untuk membuat ketika pintu ini dikunci lampu menyala, dalam artian ketika ruangan itu dikunci lampunya akan otomatis menyala, maka kita pergi ke smartphone, kemudian pada bagian desktop IoT monitor. Nah, di sini device listnya sudah terdaftar. Nah, ternyata di sini yang lampu sama lawang belum terdaftar. Untuk mengaktifkannya kita perlu reset dulu, yaitu dengan cara pada IoT server dan config ini di non dulu, kemudian dikembalikan ke home gateway. Lalu yang pintu juga seperti itu, di non dulu, lalu di home gateway, lalu kita kembali ke
smartphone, kemudian ke IoT monitor. Lalu kita pergi ke condition, kemudian add, kita setting lampu on. Nah, logikanya yaitu jika pintu dalam keadaan terkunci adalah posisinya terkunci, maka kemudian yang terjadi yaitu lampu statusnya akan hidup. Nah, kemudian kita buat logika yang kedua, yaitu pada saat lampu mati, yaitu kondisinya ketika pintu dalam keadaan terbuka adalah benar, maka yang terjadi adalah lampu statusnya mati. Nah, untuk membuktikan bahwa program atau logika yang kita buat sudah sesuai, yaitu pergi ke layout yang kita buat, kemudian tekan Alt pada keyboard, lalu pada pintu kita klik. Nah, ketika ini terbuka, maka lampu masih dalam keadaan mati. Kemudian logikanya yang tadi yaitu ketika pintu dalam keadaan terkunci, maka lampu akan hidup. Nah, ini lampu dalam keadaan hidup, berarti logika yang kita buat tadi sudah benar. Terima kasih. Harusnya yaitu tentang menggunakan solar panel. Berikut adalah desainnya. Perangkat yang kami gunakan yaitu sebuah smartphone sebagai memonitori IoT, home gateway sebagai server, solar untuk menyimpan cahaya matahari yang seterusnya dikonversi menjadi energi listrik, baterai untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan oleh solar panel, power meter untuk mengecek daya baterai, dan baterai sebagai untuk bisa menyalakan AC. Cara kerja dari IoT ini yaitu yang pertama kali solar panel yang menangkap sinar matahari yang dikonversikan menjadi energi listrik, kemudian disimpan oleh baterai, jika baterai sudah melebihi 90% kapasitas, AC akan menyala. Yang pertama-tama kita akan menyeting home gateway terdahulu, config set wireless SSID juga menjadi WPA 2 PSK, password dimasukkan, yang perangkat lainnya menyambungkan ke server home gateway, baik smartphone wireless disambungkan solar panel, IoT server juga menjadi home gateway wireless, servernya disamakan dengan home gateway-nya, masukkan baterai juga sama, setting IoT servernya home gateway, AC. Selanjutnya menyeting alat cara kerja IoT ini yaitu jika power baterai melebihi 90% dari kapasitas baterai, AC akan menyala. Jika power
baterai di bawah 90%, AC akan mati. Solar panel sendiri akan menurun, mengisi dan sesuai dengan waktunya. Untuk desain IoT seterusnya yaitu tentang pemadam api. Berikut adalah desainnya. Dari perangkat yang dipakai yaitu smartphone untuk memonitoring IoT, home gateway sebagai server, smoking detector untuk mendeteksi asap rokok, outcar diumpamakan sebagai asap rokok, pemadam api untuk mendeteksi terjadinya kebakaran, water monitor untuk memonitoring tinggi air, dan water drain untuk membuang air. Cara kerja dari desain IoT tersebut yaitu dengan adanya asap akan terdeteksi pada smoke detector dan akan diteruskan ke pemadam api untuk mengeluarkan air. Jika air sudah melewati batas 20 cm, maka water drain akan terbuka dan akan membuang air ke saluran yang diteruskannya. Pada home gateway akan ditentukannya IP. Berikut adalah IP yang ditentukan dan menggunakan security WPA 2 PSK dengan password Telkom Cisco. Samakan semua perangkat ke alamat IP home gateway. Selanjutnya akan menyeting alat dengan condition untuk mengedit, semisal pemadam api menyala. Jika smoking detector mencapai level kurang dari 0,2, maka pemadam api akan menyala. Dan juga jika pemadam api mati atau off smoking detector, pemadam api akan mati. Seterusnya, jika water drain terbuka pada saat ketinggian air mencapai 20 cm, maka water drain akan terbuka. Jika air belum sampai 20 cm, water drain masih tertutup. Kita simulasikan jika asap rokok dihidupkan. Alarm jika mencapai 0,18, maka pemadam api akan hidup. Dan jika water monitor mencapai ketinggian 20 cm, water drain akan terbuka. Berikut simulasi dari pendeteksi api. Sekian dari saya. Desain IoT Smart Room yaitu tentang mendeteksi pencuri atau penyusup yang masuk ke rumah. Ini merupakan desainnya, memerlukan perangkat handphone sebagai monitor, lalu ada home gateway sebagai IoT server, lalu ada alarm, pintu, jendela, dan pendeteksi gerak.
Cara kerja dari desain ini yaitu saat ada benda yang melalui sinar laser, maka alarm akan berbunyi, pintu akan terkunci, dan jendela akan tertutup. Untuk perangkat yang sering terhubung ini memerlukan caranya yaitu pertama kita setting home gateway, masuk ke wireless, lalu ganti SSID sesuai yang diinginkan, dan masukkan password yang diinginkan. Di sini saya menggunakan SSID VPN dengan jenis security WPA 2PSK dengan password Bismillah. Dan agar perangkat yang lain terhubung dengan home gateway yaitu mengubah SSID dan password perangkat lain agar sama dengan SSID dan password dari home gateway. Caranya yaitu masuk ke perangkat lain, lalu wireless, ganti SSID dan password sesuai home gateway, lalu masuk perangkat yang lainnya, misalnya alarm, masuk ke wireless, sama caranya ubah SSID dan password sesuai home gateway. Dan di sini ada penambahan yaitu masuk ke setting dan ubah IoT server menjadi home gateway. Untuk perangkat pintu caranya sama, ubah SSID dan password sesuai home gateway, lalu masuk ke setting, ubah IoT server menjadi home gateway. Untuk perangkat jendela caranya sama, ubah SSID dan password, lalu masuk setting, ubah IoT server menjadi home gateway. Dan terakhir perangkat deteksi gerak caranya masih sama, ubah SSID dan password sesuai home gateway, lalu setting, ubah IoT server menjadi home gateway. Agar IoT ini bekerja, maka diperlukan sebuah program. Untuk memprogramnya yaitu dengan masuk ke perangkat handphone, lalu buka desktop, lalu ketik IoT monitor. Ini merupakan IP dari IoT servernya dengan username dan password admin. Lalu ketik saja login. Di sini perangkat-perangkatnya belum terbaca, maka bisa dilakukan dengan cara berikut. Masuk ke perangkat yang belum terbaca, lalu masuk ke config, setting, ubah IoT server ke non dulu, baru ubah lagi ke home gateway. Lakukan cara tersebut ke dalam perangkat-perangkat yang belum terbaca lainnya. Lalu kita cek kembali. Nah, di sini perangkatnya sudah terbaca semua oleh handphone. Lalu buat programnya di condition, lalu klik add. Untuk program yang pertama kita akan membuat perangkat alarm, pintu, dan jendela akan bekerja, yaitu saat ada pencuri masuk. Kita namakan programnya ada pencuri, lalu programnya itu jika pendeteksi gerak on dan statusnya aktif, kemudian yang terjadi alarm akan on, lalu jendela akan tertutup, lalu pintu akan terkunci. Ini program untuk ada pencuri.
atau penyusup yang masuk ke rumah. Kita klik OK untuk mensimpan. Lalu saat tidak ada pencuri, programnya itu kita namai tidak ada pencuri. Programnya kita bikin jika pendeteksi gerak tidak aktif, kemudian yang terjadi alarm akan tidak aktif, jendela akan terbuka, dan pintu akan tidak terkunci. Ini program saat tidak ada pencuri atau kondisi rumah aman-aman saja. Klik OK untuk menyimpan program. Lalu untuk menguji coba program yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan cara ketik ALT dan arahkan kursor untuk agar melewati sinar laser. Kita langsung saja coba program tadi apakah bekerja dengan normal atau tidak. Ini saat ada benda yang melewati sinar laser atau ada penyusup atau pencuri yang masuk ke rumah, maka alarm akan berbunyi, pintu terkunci, dan jendela tertutup. Saat tidak ada penyusup atau yang masuk ke rumah, maka programnya akan seperti berikut. Alarm akan mati dan pintu akan tidak terkunci dan jendela akan terbuka. Maka dari kesimpulannya, program atau logika yang kita buat tadi berjalan dengan normal. Oke, cukup saja penjelasan dari saya tentang IoT Smart Home, tentang pendeteksi pencurian ini. Terima kasih.